Hai, kita Eka Debbie, Eka Elman RT 5 dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Kita Makassar, Shanghai, apa sih Indang? Indang namanya paket menggibung seafood. Oke, terus Adindul apa sih laguna? Indang apa sih? Ini sate ayam bawah pohon. Oke, Ya. Indang. Ini sayur daun nangka. Hei, daun belimbing. Masa sih? Daun belimbing Indang. Udah berubah berarti daun belimbing. Enggak, emang dari awal daun belimbing. Belimbing dong harusnya ye. Sup sari Sup segar. sari segar. Seger, jadi kayak rasanya seger. Makanan Bali ini Ember ya. ala-ala Bali di Bali Timbungan. Yeay. Yuk mari mulai Makassar. Iya, Indang nasionalnya. Nasional Indang. Putih Rai. Nah, oke deh. Ikan. Anjol. Sambelnya nggak terlalu pedas yang mana, Mas? Yang nggak terlalu pedas yang sambal merah. Ini merah. Oke. Sama sambal mata. Sama sambal mata. Nggak terlalu pedas ya. Hai, kita kembali lagi di Delman Go. bersama aku Debbie Sartian. Emansipasi. Dan Emansipasi yang Nana Riwayati. Eka. Oke, Nana Riwayati ini adalah senior model ya, say. Litingnya makasih, Eka aku juga. seperti aku ya. Enggak dese, Oh, dese, iya, iya. dese. Oh, seperti Kamu belum lahir sayang. Nah, kamu denger aja ya. Tapi juga Desa pernah lo mengikuti kontes-kontes ya kan? Kontes apa aja Putri tuh? Sis? Indonesia, Miss Dari Putri Universe. Jakarta. Oh, dari Putri Jakarta. Oh, dulu ada Putri Jakarta ya? Ada Ya, sayang. Putri Jakarta. Aku Putri dulu Indonesia. juga ikut juga Putri Oh. Malu. Gua kira Putri Buaya. Oke, sekarang kita ngobrol sama Nana Riwayati. Eka manggilnya Camo. Iya, boleh. Kenapa Cama? Kalau Eka apa? Sis ya? Iya, sis. Mom. Mom. Oke, Mom. Emang Yes. biasa dipanggil juga Camo, Camo, Mom. Mamanya Cam- anak-anak. Iya, Oh. Camo panggilan ya? Camo itu ya panggilan dari nenek saya. Dulu kalau suka jaga aku apa sih kayak Camo, nggak tahu apa artinya sebenarnya. Jadi Oh, nggak tahu, kita jadi- dengar itu kok nenek saya kan ratu ya, ratu bone. Mm-mm. Jadi kalau dia datang ke rumah tuh aku udah nggak boleh keluar kamar, dibebet ininya, dipakai lulur ya. Aku udah tersiksa banget. Jadi ibuku selalu lihat-lihat diapain tuh anak gue katanya. Oh ternyata hasilnya begini loh. Oh iya, jadi ngomong-ngomong tadi Ratu Bone, Desa emang Makassar ya? Iya. Bugis. Bugis. Bone, ya. dari Bone. Bone. Oke. Ceritain masa kecil Yayi lahir besar di mana? Di? Aku lahir di Makassar sih, di kota Makassar. Tahunnya dikasih tahu nggak? Boleh dong. Boleh, tahun 60. Heeh. 1 Juni 60. Hari apa tuh? Saya Pancasila. Hari Rabu. Hari lahirnya Pancasila. Hari lahirnya 1 Juni ya? Pancasila. Oh. 1 Juni kan? Merdeka. Berarti Gemini ya, Say? Iya. Tahu dong Gemini kayak apa? Tahu. Yuting. Iya, terus Terus besar di sana, sekolah di sana. Aku terdidik dengan bapakku yang sangat strict dalam hal mengajarkan akhlak, etika, budaya, sampai aku dicekokin dengan budaya Bugis Makassar. Oke. Apa? Saya diperkenalkan dengan tarian khas, yaitu Pakarena, Pajoge. Bukan sekedar berlatih loh, dilatih. Saya dibawa bapak saya ke kampung yang tidak ada listrik pada saat itu. Umur saya umur
11 tahun lah. Jadi tahun 71 ditaruh di situ yang main gendang itu buta, yang ngajarin aku nari tuh pada saat itu lihatnya kayak nenek-nenek udah. Bapakku suruh aku nginep di situ. Can you imagine? Itu gue kayak ketakutan kayak ini bapak gue apa ini, gue ditaruh di kampung di gini. Katanya belajar pajoget, tadadang dadang dadang. Itu kayaknya gue kerasuk deh sampai sekarang. Tapi itu nama tariannya apa? Pajoget saya. Pajoget. Jadi kalau di Makassar itu Pakarena, kalau di Bone, Bugis, Bone dan sekitarnya itu adalah pajoget. Iya, Itu Pakarena tari apa sih? sakral. Kalau di Jawa bedoyo. Oh, oke. Oh, berarti Itu Pakarena sakral itu banget. Jadi aku belajar sampai habis itu dijemput lagi. Sampai sekarang ada di sini. Mau latihan baru bangun juga bisa. Emang susah tariannya? Karena mahis. Oh. Jadi ada nilai mahis. Jadi makanya habis itu ini potong cerita dulu Mas Guru kenapa selalu ini sama aku, karena Mas Guru seneng banget dengan tarian itu. Jadi selalu kalau melatih pajoget Pakarena itu Mas Guru minta aku yang latih. Karena Itu dia umur bilang berapa, kamu tuh udah ada isinya. Bayangin udah umur 11 tahun, Bang. Oh, 11 tahun. Oh ya lo aja macam-macam sama gue. Dikeluarin tuh tari pajoget. Sat. Oh gitu. Jadi sampai Gitu. 11 tahun tuh. Terus Kesibukannya- jadi aku tuh udah dididik terus kan budaya, mau bahasa, mau pakaiannya, mau apanya, Sulawesi Selatan semua aku hafal mati. Berarti tulis Cuman bahasanya aja tulis maaf bisa aku nggak? udah kurang bagus karena bapakku udah nggak ada, udah nggak ada lawan bicara. kawan bicaranya. Oke. Kawan bicara. Kawan bicara. Nah, ingat nggak Bor yang kamu kan sempet dibawa sama papi kan, kita Iya. pergi show ke Acapulco, iya. Dulu papa Tahun. papinya apa namanya? Jadi bapakku tuh budayawan, Iya. gitu. Walaupun dia pernah Bupati Bone, dia juga di pemerintahan, tapi dia jiwa apa ya? Seninya tuh tinggi banget, gitu. Bapakku juga orator, terus dia. Nah dia karena mau selalu. Papanya tuh Andi Baso Amir. Andi Baso Amir, saudara dari Jenderal Yusuf, dulu Menhankam almarhum. Nah terus bapak saya itu selalu mau memproklamirkan atau memperkenalkan Indonesia. budaya Indonesia. Nah dalam hal ini budaya dari Sulawesi Selatan karena kita dari situ. Jadi bapak saya dengan ongkos sendiri, dengan biaya sendiri tuh kita ke Acapulco Fair, kita ke mana lagi Bor? Pokoknya sering deh ke Belanda, kemana gitu. Dibawa sama papi dan Meksiko. Dan itu semua Debbie, Dian Tanjung, Nana Kerit, Denny Malik semua itu udah dianggap kayak anak. Jadi kita sering dibawa ke luar negeri untuk untuk bawa show-show budaya. memperkenalkan budaya. Pokoknya kalau udah budaya Indonesia udah deh, aku tuh dicekokin banget. Nah, berasalnya dari situlah. Sampai pindah ke Jakarta tahun 74. Aku SMP kelas 3. Gitu. Habis itu aku SMA di sini Cikini, aku dibikinin tuh kesenian tarian namanya Tendria Waru supaya nggak lepas. Jadi saya bikin di sini khusus tradisional Sulawesi Selatan, mulai dari live musiknya, pakaiannya apa gitu, sampai saya ngajar. Jadi saya dari umur 15 tahun udah ngajar nari. Enaknya dulu ya Mo, nih kita kalau ngomong-ngomong perbedaan dulu dan sekarang juga ya. Kalau dulu tuh apa namanya itu kayak sanggar tari dong ya. Iya, berarti? sanggar tari benar. Tapi Namanya Tendria Waru. ya, Khusus. Sulawesi Selatan. Khusus Sulawesi Selatan. Calabai ke aku boleh Mas. Boleh. Kok lo tahu sih? Tahu aku kan suka Sulawesi Kayak Selatan. kau ya? Iya. Calabai, calalai gitu boleh. Ya. Boleh lah. Dulu Biasa nggak ngerti. nggak ngerti gue. Calabai. Kalau itu cong. Iya.
bisu. Tapi di Bonn, ingat, ini ya semua tahu semua. Ada bukunya aku Di baca. Kerajaan Bonn itu ada bisu. Bisu itu adalah turunan dari Banci yang turun-temurun sampai sekarang. Tapi sebenarnya dialah yang menjaga kerajaan itu. Dia katanya itu penyambung lidah raja ya. Betul. Mhm. Dan Berarti Dia gender netral lah kalau anak zaman sekarang Nah, ngomong. dan Oke. dia yang jagain, dia Oh. kayak dukun-dukunnya tuh di desa. itu masih Sampai berlangsung sekarang sampai- lahir langsung dikasih cong, dibikin cong terus sampai gede. Atasnya pakai baju biasa, bawahnya sarung nih. Terus Ya. biasa gini. Tapi ilmunya, Iya. nggak mati. Aku baca apa. bukunya soalnya, baca. Kayaknya dia menyimak ya Nek. Iya, aku juga suka budaya-budaya Indonesia. Kalau gitu sama dong. Terus apa lagi sih budaya-budaya yang kita nggak tahu? Ini banyak yang nggak tahu loh Iya, sebenarnya. iya. Apalagi dari Bone kan bisu-bisu dari Bone ya. Nah, ada lagi yang aku sangat terkagum-kagum, aku orang sana. Jadi di Kerajaan Bone itu sekarang sepertinya boleh untuk umum lihat. Tapi saya nggak tahu kalau boleh masuk apa enggak. Tapi karena memang kami ini turunan dari Raja Bone, jadi satu waktu saya habis menikah sama suami, Dr. Hafil Abdul Ghani, terus dibawalah ke Bone, pergi ke satu ruangan. Di ruangan itu ada payung emas, ada tombak, ada terus rambutnya Arupalaka di situ. Rambutnya tuh tumbuh terus, Bor, sampai sekarang. Jangan takut ya, Nak. Sampai sekarang. Sumpah, itu unbelievable. Tadi Rambutnya ditaruh di mana? jadi gini, itu ada ceritanya. Waktu Padang, Raja Pagaruyung itu mau perang sama Belanda, dia minta tolong sama Raja Bone, Harupalaka waktu itu. Minta tolong bantu kami perang di Padang. Kalau menang, saya akan kasih kamu ini payung emas. Pagaruyung. Oh oke. Pendek cerita menang nih. Leluhur mereka menang, dikasih lah ini payung. Jadi kan pemerintah taruh lah di kayak museum tapi kecil gitu. Begini aja. Dia taruh, terus ada tombaknya itu tinggi. Jadi kakek gue tuh emang gede-gede nih. Kakinya 50. Posturnya. Oh, ada tapak kakinya ada. Ya. Nah terus ini sang suami kan Jawa nih ya, nggak ngerti. Jadi kalau ada persyaratannya kalau mau masuk situ, lo mesti dicerak. Cerak itu diginiin kakinya sama darah ayam. Oh. Gitu. Jadi ada syarat. Diginiin tuh diseset, dicodet, dicodet. Oh, codet. gitu, terus masuk. Lo tau apa Mas bilang? Ya, gue diguna-gunain. Oh, waktu diajak masuk ke sana. Ya, udah gue dipersunting nih, gue diguna-gunain lagi. Kata mamiku, enggak, bukan diguna-gunain. Syaratnya buat kamu masuk karena kamu kan orang baru, walaupun suaminya Camo, Nana, kata. Udah pas masuk, nah ini dia perbandingan. Kalau anak turunannya yang masuk, itu payung terbuka sendiri, Bor. Mas kaget-kaget lihat. Kok itu? Nah, udah dia lihat lagi, rambut itu di batok kelapa. Terus dijelaskan lah sama keluarga aku yang antar gitu. Ini nih, rambut Harupalaka tuh sampai sekarang tumbuh terus. Berarti panjang terus dong. Panjang, diambil waktu itu. Aduh, kamu jangan guna-gunain saya lagi katanya. Nah itu yang Karena ada, nggak paham itu suami. ada di Bone. Ya. Mungkin kalau ada yang berkunjung ke sana, boleh ke tempat bupati, minta lihat, itu ada. Itu amazing. Itu sekarang boleh didatengin umum. Sebenarnya boleh, udah menjadi kayak museum gitu. gitu. Mudah-mudahan ya. Aku belum pernah ngecek lagi karena biasanya kalau itu ditutup aja. Kalau yang masuk juga orang biasa dia nggak terbuka, Bor. Payungnya apa? Payungnya nggak terbuka. Payungnya nggak terbuka.
mesti dibuka manual. Oh. Waktu aku datang dia terbuka sini, jadi Mas bingung deh. Kayak horor katanya. Oke. Tapi sering Camo berarti banyak keluarga dong di sana. Iyalah, semua keluarga. Kalau ulang tahun Bone kita diundang, kira-kira. Bapakku kan dulu Bupati Bone juga di situ, jadi mesti selalu turunannya sih yang memerintah di situ. Kalau nggak metong, nah. Apanya metong? Itu yang menjabat, tapi nggak usah cerita sih. Nanti ya serem. Oke, mau terus habis itu cerita. Begitu ya pindah ke Jakarta. Kan dia kan tinggalnya dulu yang aku mulai kenal Camo. Sering main ke rumahnya dia dulu Kompleks Atlet Senayan, yang sekarang jadi Plaza Senayan. Ya, karena bapakku itu dulu adalah pembina tenis meja seluruh Indonesia sama Ali Said. Jadi rumah kita lagi dibangun di Kalibata, jadi dikasih rumah situ. Kok enak banget tinggal kan di Senayan, belum ada Plaza Senayan tuh. Yang ditepok-tepok gitu. Ntar kayak si desa ya. Terus ya gitu. Tapi awalnya itu aku ke 74 sini biasa aja. Ketemulah Rina Hasyim kan, terus diajak main film. Oh, disitulah pertama kali Ye main film. Rina Hasyim adalah hubungan kerabatnya sama Ye? Sama-sama Bugis, Pak. Oh, sama-sama Bugis. Oke. Masih ada hubungan keluarga dari bapaknya Pak Hasyim. Oke. Gitu, terus di rumahnya Rima Melati. Rima Melati lagi syuting di Le Bistro ya dulu ya. Le Bistro. Lagi di situ, terus tiba-tiba lagi syuting, Tante Rima datang. Rin, aduh gue pusing deh, mesti cari ini cewek buat Putri Jakarta gitu-gitu. Gue lagi, itu umurku 16 tahun. Udah mau 17, tapi belum punya KTP. Terus, ini. Tante Rima kan cerewet, gitu. Ini siapa nih? Kata Rima, ponakan gue. Kenapa? Coba berdiri. Pas berdiri, kamu tinggi gini. Ya udah kamu ikut gini. Syaratnya apa tante? KTP, nggak ada KTP aku. Dibikinin KTP sama Tante Rima. Dia alamatnya. Udah gue diajarin, gue dibikinin baju sama Tante Non apa. Ikut Putri Jakarta 77. Menang pula. Menang Eke gitu. Yang bikin menang menurut dia apa? Ada satu pertanyaannya. Aku juga nanya, kok gue orang daerah kok menang. Jadi waktu pertanyaan, gue ingat tuh Om Win Tomasoa. Iya. Terus salah satu juri. Kamu siapa? Oh, Nana Riwayati. Dari mana? Saya orang Bugis. Gitu. Terus kamu tahu ulang tahun Jakarta? Enggak. Loh, kenapa? Kan saya nggak lahir sini, jadi saya nggak tahu. Gara-gara itu gue menang katanya. Masa bisa? Wah, ini anak berani banget katanya. Berani bego deh. Biasanya kan orang ditituin ya. Biasanya kan di pinter-pinterin ya. Enggak, aku nggak tahu karena kan aku nggak lahir sini. Gitu, semua ketawa gini. Akhirnya gue menang, Bor. Menang di situ. Menjadilah Putri Jakarta. Seneng dong. Senang. Tugasnya apa sih Putri Jakarta itu waktu itu? Miss Jakarta lah zaman dulu, jadi Jakarta seluruh wilayah Jakarta di atasnya Abang None. Oh, berarti tourism ya. Karena gini, kalau untuk ke Miss Indonesia itu ada mesti Miss Jakarta. Bukan dari Abang None loh kalau Miss Indonesia, no. Dia mesti Miss dari daerah setempat, bukan yang tradisi atau apa. Nah, habis itu akulah mewakili Miss Indonesia tahun 77. Iya dong. Nah, itu Miss Jakarta menang. Terus aku mewakili untuk masuk ikut Miss Indonesia 3 orang. Aku lupa, ada Etsa Pratomo, aku terus siapa gitu, 1. Kita bertiga masuk, ya lawan lah dari Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, seluruh Indonesia. Aku ingat banget di Hilton tuh. Hilton sekarang Hotel Sultan. Sultan yang masih Ali Sadikin. Nah, sampai di situ, pada kompetisi situ, ya udah itu terakhir, Bor. Jadi selesai itu yang menang siapa gitu, aku Miss Pariwisata. Terus abis
Nah, dari 77 ke 80 ini nggak ada apa-apa karena Ibu Tin melarang untuk diadakan miss-missan atau putri-putrian, Kontes-kontesan. kontes-kontesan Ibu Tin Soeharto. dengan alasan tidak sesuai dengan kepribadian Budaya Indonesia. Timur. Ya. Oke. Oke, Jadi, semua jadi nggak ada. vakum tuh, tidak Vakum. ada pemilihan kontes-kontesan. Nah. Oke. Tiba-tiba tahun 80, Andi Nurhayat itu yang pegang franchise Miss Universe, Ya. hubungi bapakku, Heeh. bapakku dulu. Pak Andi, Nana udah married belum? Gini, oh belum, dia itu kan 20 tahun umurnya, dia di Trisakti, gini-gini, oh iya. Ya waktu itu aktif kegiatannya Udah main film, Oh main film. sama Mas Guru. Main film dari apa coba filmnya? Tiga Darah Mencari Cinta, Tomboy, terus Woila, pembajakan Woila. Yang di sarang itu penyamun apa bukan? Enak aja. Oh bukan ya? Apa nggak ada ya? Desa loh. Apa? Apa? Perawan kubu? Lu tuh yang perawan. Enggak, itu enggak. perawan. Oke, terus apa lagi? Terus Lumayan banyak dong ya main film. Tiga waktu itu kan aku nggak begitu suka ya. Itu wasting time banget itu main film. Oh. Buang-buang waktu secara gue kuliah waktu itu. Ih, kuliah di jalan mana? sama Ye. Fashion show, Aku Trisakti. Trisakti Andi? apa? Seni Andi Rupa. Seni Rupa. Terus sama Debbie Show, Ketongtong, Iya, kita fashion show nari, waktu lah itu. segala Tong-tong macam. mana tong-tong fair? Belanda. Oh, iya aku tahu. Belanda. Den Tong-tong. Haag. Iya, Den Haag. Iya itu kita yang Ini rutin ke sana. ratunya. Kita rutin ke sana tahun-tahun 85-an ya. 80, 80 ini. yang hampir tiap tahun loh kita ke sana. 85, 86. Dan yang bisa nari model cuman aku sama Debbie. Jadi Gampang. selalu tuh ya sama Ya, jalan mana. juga, fashion show juga gitu. Seru sih. Jadi aku sama Debbie tuh kental banget sekarang teman TikTok. Setiap ketemu Barbara TikTok dulu. Karena aku nggak bisa bikin. Oh, nggak punya akunnya. Punya akunnya, Punya, cuman tapi nggak- cuma malas bikin videonya. Dese. Jadi setiap ketemu, cari dulu. Udah selesai, lagi. Terus mau jadi Udah habis dihubungin. itu dihubungin. Memang persyaratannya Miss Universe adalah ratu itu harus pernah menyandang gelar nasional di negaranya. Jadi maksudnya aku. yang punya franchise ini diundang sama si penyelenggara Miss Universe. Enggak, franchise berarti dia beli. Franchise dia Oh, Dia beli beli franchise, franchise-nya. ya. Nanti dia, Dia mau punya untuk biar bisa adik ngirimin orang. orang. Nah, oke. Aku pageant lover. Pinter loh, Ya anak pageant itu. lover ya dia ngerti banget Iya. ya. Terus Soalnya dia calabai. Aku calalai. Gitu. Terus wah Nana ini memenuhi syarat. Pernah Miss Indonesia, umurnya 20 tahun, belum menikah, belum punya anak. Karena itu kan Miss Universe ini banget. Wah iya gimana gini, udah aku lapor lah ke Tante Rima dong, karena kan yang pertama gua ratu-ratuan Tante Rima sama Tante Non. Pergi ke Tante Rima, ini aku dia go ahead katanya, kamu mesti udah dibikinin baju sama Tante Non. Gua masih ingat tuh evening gown gua warna biru, warna off white, gitu-gitu. Aku tinggal begini aja, nggak tau kuku gue nggak ada, orang gue gigit kuku terus, dipasangin kuku, di apa, pergilah ke Korea. Sampai di sana ya 20, sekarang umurku udah segini aja kan masih bisa lihat kan kayak apa teralalanya, apalagi waktu tahun 20 itu loh, tahun 80. Jadi itu ada 79 kontestan dari seluruh dunia, dan itulah pertama ASEAN komplit tahun 80 yang ikut ya. Miss Universe. Jadi seneng banget. Negara di Miss ASEAN. Universe Incorporated-nya itu seneng banget. Wow, this is the first time, the Asian complete. Because now the contestant from Indonesia gitu-gitu. Oh ya, aku juga ini. Ada yang lucu, Bor. Kok di Lala aku tuh dikasih kamar sama Israel. Jadi ada nggak tahu lah, ketahuan aja gitu dari tengah malam gue digedor duk. Apa ini kok ada polisi sama orang Indonesia?
Kenapa? Bu, maaf, mesti pindah kamar. Kenapa? Kita nggak ada ini sama Hubungan diplomasi sama Israel. Ya Allah ya Rabbi, gue udah tidur Pak. Oh my God, itu itu pengalaman lucu kan. Tengah malam gue dipindahin. Akhirnya gue sekamar sama Miss USA yang menang pada saat itu. Namanya Shawn Wetterly. Aku masih ingat. Akhirnya aku sama dia lah gini, tapi aku senang karena memang saya senang bergaul. Aku senang banget ikut itu karena nambah teman, tahu orang Belize begini, orang Venezuela begini. Oh banyak kejadian Bor. Antar mereka di Amerika Latin itu aja ada yang gunting bajunya. Iya. Oh dari dulu udah kayak gitu loh, ya? Ada loh persaingan, karena persaingan. Gue tuh sampai kaget waktu di belakang panggung kan, kita udah mau standby gitu. Gue lihat di sana, aku lagi yang lihat. Kok dia bawa gunting itu, jahatnya gitu loh. Baju malamnya digunting. Kayak Mak Tiri di Cinderella ya. Gue sampai deg-degan deh lihat waktu itu, tapi mau ngomong, aduh udah deh. Kejadian nggak? Kejadian, sampai nangis-nangis itu Missnya. Maksudnya bukan digunting sedikit, digunting nggak bisa dipakai. Didedel. Jadi misalnya ini, ya hilang modal. Oh gitu. Ada loh, itu kejadian waktu itu yang aku ininya Donny Osmond ya, penyanyinya laulek banget kan, gitu. Terus ya, yang saya miss sebenarnya pada saat itu pengakuan dari Miss Universe Cooperative, aku tuh bisa jadi Miss Friendship karena setiap aktivitas, mau makan malam, mau tea time, mau apa, aku selalu entertain teman-teman. Aku nari, aku nyanyi, aku joget-joget. Baji tampil Kayak ye. Jadi, pas dulu. Jadi semua seneng Bor, gitu ya. Emang dari darahnya nih. Gitu. Cuman sayangnya aku tidak boleh ikut swimsuit competition. So I miss that. Nanti ada lihat fotonya, sedih banget aku pakai swimsuit tapi pakai kamar rias. Pakai piyama keluarnya. Kasihan banget, cupu dia. Jadi akhirnya ia nggak bisa menang, mestinya nggak ada nilainya, Bor. Mestinya ia berpotensi menang Miss Friendship. Akhirnya gue diganti sama di bawah gue itu kalau nggak salah dari Cayman Island. Orang hitam. Dia naik. Karena dia juga lucu. Udah aku udah segala loh, baru udah koprol, udah apa segala macam. Gue udah nari Bali, dari Makassar nari, segala macam. Aku bawa semua kan bajunya. Terus Eke kondek sendiri kan, karena dari Sora Mardika udah terlatih di Mas Guru, mesti kondek sendiri, mesti apa. Terus akhirnya pulang menjadi kontroversi atau gimana? Pro dan kontra atau gimana? Pastinya ya. Pulang ribut. Katanya begini, begini, sampai aku dipanggil lah sama Ibu Tin, sama press conference. Ya udah. Aku bilang ya selama nggak ada undang-undangnya, I'm right. Gitu. Iya dong. Kalau ada nggak mungkin lah. Aku kan bangsa yang baik. Itu jadi salah satu pemilihan yang kualifikasi. Cuman satu kompetisi ininya aja, swimsuitnya aja. Tapi setelah itu vakum dulu, dikasih tahu nggak boleh begini, nggak boleh. Tapi lama-lama karena bukan undang-undang Bor, jadi susah juga. Itu kan pendapat pribadi. Iya. Gitu, iya kan? Ya kalau mau sejujur-jujurnya ya. Kayaknya kayak yang berenang juga pakai kebaya aja lah. Enggak, tapi waktu itu ada tekanan nggak dari masyarakat atau dari segelintir? Kayaknya enggak ya kalau dulu. Zaman dulu kan belum medsos ya, belum itu. Jadi gue juga nggak dengar, apalagi gue sebedeteing, nggak ada urusan. Aku ngerti hukum, aku juga berpendidikan, aku berakhlak, aku berbudaya. So I know everything, I'm right.
gitu loh. Oke, Aku terus nggak abis itu, mempermalukan. udah abis itu setelah itu Indonesia vakum kan Miss Vakum Miss berapa gitu. tahun itu baru ada Indira apa segala udah beda lagi. Udah beda lagi, masanya udah lewat. Udah ya, karena diambil sama Ibu Muriati kan. Dan abis itu Kemasannya udah beda. kemasannya beda. Oh, Terus franchise packagingnya, ya, packagingnya beda. kemasannya udah beda, terus franchise-nya udah dibeli kali sama itu. Udah, ya mudah-mudahan lah satu waktu karena itu sangat positif loh. Aku Sebetulnya. lihat sendiri Miss Universe itu bagusnya, bedanya Miss World sama Miss Universe itu, Miss World itu di London terus. Kalau Miss Universe itu pindah-pindah ke seluruh negara, gitu loh. Jadi lebih menurut Ye yang udah ngalamin langsung nih pemilihan-pemilihan itu, menurut Ye ada dampak baiknya nggak buat negara-negara yang mengikuti? ada dong. Dalam hal pariwisata di situ lo belum gocek. Kayak waktu itu aku perkenalkan banget Bali. Karena aku pertama, this is my first time Indonesia attend this Miss Universe. So I will let you know that my country is huge island and then we have Bali island and then bla bla bla. Wah, tiap hari ya ngoceh itu. Berarti kayak Miss itu dia ambasador buat negaranya. Betul, juga, sayang kamu pinter banget sih. Karena aku kan mau ikut Miss Universe. Oh ya udah aku daftarin deh. Tapi aku Pinter loh Bor Iya, dia. iya. Tapi aku pakai bikini juga, iya. Kayaknya kompetisinya di Lombok aja ya. Lu nggak usah pakai bikini, Apa? pakai bi dulu. Bikini sama dulu. Oh, bikini dulu. Ma, terus Betul, habis Kak. itu akhirnya terus Ye menikah dengan Profesor Dokter. Tahun 87 aku menikah, tapi before that aku sama Mas Guru terus. Aku sangat berterima kasih sama Mas Guru, aku dapat ilmunya sangat banyak banget. Oh, dia penari suara Mardika soalnya. Jadi Oh, kenal sama aku dong. Guru. Ya kenal lah. Bisa nggak? Suryadi ufuk ilang gemilang, iya. Laksana kencana. Dari itu jadi berapa kali pagelaran ya? 3, aku ikut semua. Pagelaran pertama damai. Bukan maksudnya Cinta Indonesia, Gilang Gemilang ya kan, Jakarta apa semua tuh. Jadi during that time ya saya bergelut di situ sambil show sama Ye, sambil nari. Bedanya zaman sekarang sama zaman dulu dari sisi penari-penari. Kalau dulu itu kita punya rasa dedikasi ya, atau loyalitas tinggi untuk memajukan bangsa ya dan negara gitu. Kalau aku ya khususnya nih, I don't know kalau yang lain, kamu juga terikut kan. Kayaknya kita kayak punya kewajiban untuk memperkenalkan itu cuman kainnya, lenggak-lenggoknya atau Indonesia di mancanegara dimanapun. Jadi saya ngerasa waktu itu adalah walaupun aku nggak dinobatin, tapi I'm duta for that gitu loh. Karena mau dibayar, nggak dibayar, pokoknya I present my country ya, untuk diketahui seluruh dunia bahwa Indonesia tuh kaya alamnya, kaya budayanya dan lain-lainnya. Alhamdulillah sampai sekarang ya terwujud ya. Itu bisa terima kasih juga sama semua yang sudah ikut memajukan Indonesia, terutama di mancanegara. Semoga kita bisa mempertahankan terutama budaya kita, jangan sampai kikis, atau kalau perlu kita bangkit lagi terutama untuk anak-anak muda. Nah, Jangan kalau yang melupakan. Penari sekarang itu kayaknya semua komersial deh. Komersial. Jadi udah beda lah. Jiwa ya. ininya jiwa. Belum kurangnya. Sekarang gue tanya lo juga, iya kan? Iya. Karena mungkin waktu generasi kita itu memang kita lagi betul-betul memperkenalkan Indonesia. Kita lagi berjuang. Ya, kita lagi berjuang. Iya. Gitu.
Berarti di Suara Mahardika pun juga belajar lagi dong tentang budaya-budaya Oh iya, Indonesia itu kan? forever and never, itu forever and never terus. Terus katanya belajar itunya belajar makeup sama belajar ngondek rambut, katanya dimatiin lampu suasana gelap. Nih, ayo make up. Di mana di Suara Nah, Mahardika? Supaya bisa, jadi nggak boleh di make upin. Ah. Jadi harus bisa Bikin makeup. kondek tuh 5 menit. Itu semua kita diasah nih feelingnya. Terus katanya ada latihannya, dikasih kaca satu-satu, begitu bikin rambut lampunya Iya, dimatiin. iya, Seandainya betul. tiba-tiba mati lampu gitu. Iya, seandainya mati lampu tetap bisa ngondek. Jadi pakai feeling aja, Iya, nggak pakai usah feeling ngaca. udah mesti jadi. Kalau anak penari sekarang nggak bisa. Nggak ada. Penari tuh sekarang yang- kayaknya ada hairstylist deh. Iya ya, Sama ada keren. makeup artist. Kalau penari sekarang tinggal datang. Ini mana? Ini mana? Iya. Kalau kita dulu ya Allah sampai mayat nek, dipakai geranjeng rokok, gitu-gituin terus baru, beda era. Beda era, ya. Lebih ini kali, lebih modern. Ya berbahagialah yang sekarang, ya kan. Tapi kita juga berbahagia karena kita lebih mendapat pengalaman yang banyak. Iya betul. Karena we can do everything by ourselves. Iya iya iya. Gitu. Kalau sekarang kan udah jadi instan. Iya iya iya. Terus gimana ceritanya ya bisa jadi kakak angkatnya Ahok? Itu pendek cerita, bapak saya membantu bapaknya di Belitung karena sesuatu hal soal timah. Terus ini aja chemistry-nya cocok antara bapak saya Andi Basomir sama Om Indra Cahaya Purnama. Akhirnya mereka begini tangan ke sini, ya berikrar. Pak Andi, pokoknya kita bersaudara lahir batin dunia akhirat. Anakmu anakku, anakku anakmu ya. Gitu Bor, di Senayan. Kenapa? Karena cocok chemistry. Bapaknya Ahok juga sosialnya tinggi banget, memperhatikan cawannya manusia, kesejahteraan dan lain-lain. Bapakku juga gitu. Terus idolanya Dera Yusuf. Udah akhirnya Ahok dari kecil tuh di rumah SMP gitu, ini datang selalu ngobrol, kalau weekend di rumah nginep apa, terus gedenya gitu terus. Nah memang karena keluarga baik, keluarga yang ya bisa dibilang nggak lupa kacang akan kulitnya, ya kita tersambung terus gitu loh. Nah Ahok dan adik-adiknya, tapi waktu itu Ahok masih SMP, jadi berarti hari aja masih baru lahir kali. Gitu. Jadi besar bersama. Nah, bapak saya lah banyak mendidik juga. Cara mengajarkan juga akhlak, terus cara orang Bugis ya, makanya dia juga agak keras. Ya mungkin dari bapak saya. Terus Ahok Trisakti selesai. Itu Terus tinggal di rumah Ye itu waktu kuliah. Terus sama Ala adik saya buka usaha terus bangkrut. Terus adik saya bilang, udahlah Hok, lo sekolah aja lagi. Kalau gue jadiin Taipan lo, gini-gini. Aduh gimana, bapak? Taipan orang pengusaha. Pengusaha. Terus, oh iya, katanya. Nah disitulah karena dia bilang kan bapaknya maunya dia langsung dagang. Tapi kalau menurut Allah sekolah dulu. Jadi gimana, siapa yang biayain? Dia udah minta sama mami kita. Udah mami biayain buat dia punya di Prasetya Mulia gitu. Oke. Nah terus Eka mengenang Mami Ye ini, ada satu cerita yang gue inget, lo ceritain lagi coba. Lo waktu itu ceritanya ditaksir sama almarhum. Jadi gini, Mami tuh ngefans berat sama Gito Rolis. Oke. Ya, Mami tuh rocker gitu. Bayangkan Mami Eka rocker gitu. Terus di Senayan. Nah, ingat bapakku kan kolot, strik. Terus tiba-tiba aku pulang naik sepeda. Terus aku bilang, "Mam, ada Gito loh Mam di situ." Gini. Mami sambil merokok. "Oh ya, di mana dia?" Gitu. "Ntar dia kesini Mam." Begini, kamu tuh kenapa kok ajak kesini, ada bapakmu loh. Begini. Bapakku kan nggak bisa lihat orang aneh-aneh. Laki datang. Tiba-tiba Gito datang dari jauh motor, bum. Nggak tahu mak gue
itu idenya dari mana. Dia lari ke kamarnya adekku, dia pakai sombrero. Sombrero ya? Tahu kan Topi sombrero? Meksiko. Dia pakai sepatu Lars, bawa senapan. Terus dia di garasi itu udah, hai, hai, hai. Itu Gito lihat, kebut bukan kebut karena udah mati mesin motor, jadi dia udah nih, belum ada handphone kan waktu itu, masih apalah. Tiba-tiba ketemu aku di besoknya ulang tahun TVRI di JC. Lo gila ya, itu kok dibilang rumah lo 321 kok yang keluar orang gila, hampir gue ditembak kata. Dia nggak bilang orang gila, ada orang ibu-ibu gila pakai senapan. Jadi gue cuma bilang gini, Mami kenapa sih begitu gitu-gitu. Daripada kau suruh bohong, katanya gue nggak bisa bohong, jadi gue bikin aja ulah kayak gitu. Dia lari deh. Ada mama, I love you, I miss you. Oh my god, gitu. Itu Gito sampai sekarang nih Gito udah nggak ada, gue nggak ngaku. Bahwa Gue nggak ngaku kalau itu mak gue. Malu, Bor, gila loh. Jadi waktu ketemu itu siapa? Tahu tuh janda, gue bilang janda itu samping rumah gue, padahal udah. karena Mami nggak mau disuruh bohong. Nggak mau suruh bohong, dia bilang, daripada kau suruh bohong, saya nggak mau. Maksudnya bohong. bilangin nggak ada. Bilang nggak gitu. ada, padahal kok ada dalam. Ya udah, saya bikin aja ulah gitu, pergi kan dia. Hebat juga ya gue nih. Wah kacau, aduh kangen ya Ber, Kangen Mami banget, itu. kangen. Terus kita show di Acapulco, tarik, dong deng 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 deng. Terus ada kan, Mami dia sobekin itu backstage gitu, dia yang cengor. Kita bilang, lo kok ada suara-suara nggak taunya nyak gue. Terus dia bawa nasi sama rendang, setiap kita ke belakang disuapin. Iya, kita udah kayak anak-anaknya aja semuanya. Nah, Terus masih ada harapan lagi mau ke depannya atau bagian hidup mana yang Ye paling maknai dalam hidup Ye? dalam hidupku sebenarnya semua bermakna. Setiap nafasku itu bermakna. Dan semoga kita semua ini sadar akan berbangsa dan bertanah air. Marilah kita menjaga etika, sopan santun ya antar kita beragama. Aku sama Debbie beda agama, tapi dari dulu aku bestian gitu loh. Jadi ya no matter what gitu loh. Kita semua bersaudara ya nggak sih? UMKM masih? Masih dong, masih. Ye ketua umum Induk UMKM seluruh Indonesia. Okay. Aku juga banyak membantu untuk meningkatkan ekspor. Ekspor, karena ekspor itu banyak kendala banget gitu. Kalau yang lain-lainnya udah banyak yang urus, jadi aku mending urus yang susah-susah. Karena kasihan barangnya numpuk nggak tahu kemana Ntar bagus-bagus kan. Iya. Nah yang ini alhamdulillah yang udah nembus ke Manhattan, New York itu adalah tas nih, aduh bagus banget, udah nembus. Hati-hati beli di sana buatan Indonesia. Sama aksesoris ada di Manhattan itu. Ada teman di sana sahabat Rita yang ngurusin, jadi kita udah berbangga lah ada. Jadi nggak kalah sama Thailand ataupun Filipina karena Indonesia sekarang udah ada. Ini aku mau tingkatin lagi untuk desain kayak desainer kita ya, kayak Edo, terus Itang untuk ada di itu paling enggak ya setiap season apa gitu ada dipajang di. Aku sih barometernya Manhattan deh. Kalau Manhattan masuk tuh berarti top. Oke. Jadi tinggal tunggu yang selanjutnya lagi Mas. Bisa. Aku usaha terus. Insya Allah umur panjang, sehat kita semua. For Indonesia. Amin. Oke, thank you Ma kalau gitu. Thank you banget waktunya. Sama-sama ya. Terima kasih.
Oke. Buat Bali thank Timbungan you. juga terima kasih sudah menyediakan tempat buat kita Tempat, semua ya. oke. Dan ada juga voucher nggak sih? Ada voucher kan? Ada 3 voucher untuk 3 pemenang untuk bisa makan di Bali Timbungan. Wah, cicak kan? makanannya endol loh, aku udah Ember. pernah. Caranya Yes, caranya ada di detail di deskripsi YouTube video ini ya saya. Jangan lupa Oke. dicek-cek saya. Oke, jadi Dan jangan lupa di subscribe subscribe, di Kompas, komen, di Leker, like, di Serdadu. di share. Yes, cica. Oke, terima kasih Nana, Terima kasih, Camo, sis. Terima kasih, Mom. kasih semuanya. Thank you. Bye-bye. Bye. I love you. Mwah. Debbie dan Elman bergol.